Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Aga Nugraha dan teman saya Rizky Rohmatul Husaimah. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik 5, perencanaan dan pengembangan kurikulum mengenai refleks, rating, dan revis. Dalam merancang pembelajaran perlu adanya beberapa pertimbangan baik dan buruknya. Lalu, guru juga harus bisa memikirkan siapa peserta didiknya, apa yang sebenarnya mereka butuhkan, baik secara individu maupun kelompok. Adanya template Whereto ini bisa membantu guru untuk merancang suatu pembelajaran dengan memperhatikan terlebih dahulu dari sudut pandang peserta didik dan bagaimana cara guru dapat memahami peserta didik serta memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pada kali ini, kita akan membahas tentang R, yaitu rating, revise, dan revisit. Artinya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Dalam memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting, pendekatan dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada materi pembelajaran, mendorong mereka untuk menyimpulkan hasil pembelajaran atau diskusi, memotivasi bertanya terkait hal yang belum dimengerti, dan mengajak mereka untuk mengutarakan hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih dalam. Poinnya di sini ada yang pertama, bertanya kepada peserta didik terkait materi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Berikutnya, meminta peserta didik untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dimengerti. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk mengutarakan hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih dalam. Selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, dengan cara koreksi diri, koreksi teman, dan koreksi pendidik. Selanjutnya, meminta peserta didik membuat tanggapan mengenai pengalaman belajar dalam menghasilkan produk, apakah menyenangkan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk menulis perbaikan hasil produk dan pertunjukan yang sudah dikoreksi. Dengan menerapkan koreksi diri, koreksi dari teman, dan koreksi dari pendidik, peserta didik dapat meningkatkan produk dan pertunjukan mereka, melibatkan peserta didik dalam memberikan tanggapan terhadap pengalaman belajar, termasuk kesenangan dan pemahaman, serta mendorong mereka untuk menuliskan perbaikan dari hasil produk dan pertunjukan yang telah dikoreksi, merupakan langkah-langkah efektif dalam meningkatkan kualitas karya mereka. Pertanyaan terakhir, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Poin yang pertama, melakukan kegiatan tanya jawab, kuis atau game. Yang berikutnya, melakukan evaluasi pada setiap topik pembelajaran yang telah diselesaikan. Yang ketiga, menginstruksikan peserta didik untuk melibatkan praktik atau proyek terkait pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan rutin yaitu UTS dan UAS. Yang kelima, mengarahkan peserta didik untuk membuat agenda belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang keenam, menginstruksikan peserta didik untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengulangi pembelajaran yang telah lalu serta
meningkatkan motivasi semangat belajar peserta didik. Kesimpulannya, untuk memandu peserta didik mencapai pemahaman yang baik, penting untuk memberikan penekanan pada pemahaman materi, mendorong mereka untuk menyimpulkan hasil pembelajaran, motivasi bertanya, dan mengajak mereka berbicara tentang hal-hal yang ingin dipahami lebih dalam. Peningkatan produk dalam pertunjukan peserta didik dapat dicapai melalui koreksi diri, koreksi teman, dan koreksi dari pendidik, serta melihat peserta didik dalam memberikan tanggapan terhadap pengalaman belajar. Dalam mendorong refleksi, kegiatan tanya jawab, kuis, atau game dapat digunakan, bersama dengan evaluasi setiap topik pembelajaran, keterlibatan dalam praktek atau proyek, pelaksanaan UTS dan UAS, serta pembuatan agenda belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan holistik ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kinerja peserta didik secara menyeluruh. Demikian pemaparan hasil diskusi kami kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.